Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi seputar MTCNA, yaitu firewall filter. Yang pertama ada filter chain. Filter chain adalah urutan aturan yang diterapkan pada paket yang melewati firewall. Setiap paket dievaluasi terhadap aturan satu persatu sampai menemukan kecocokan atau match. Konsep inti chain menerima paket atau input, menerapkan rule set berurutan, lalu menentukan tindakan accept, drop, reject, lock, atau not. Terdapat 3 chain umum. Yang pertama itu input, lalu output, dan yang terakhir ada forward. Yang pertama ada chain input, yaitu mengelola lalu lintas yang ditujukan ke perangkat itu sendiri. Yang pertama MIS, lalu admin SSH, dan SNMP. Lalu ada forward, mengelola paket yang diteruskan melalui firewall atau jaringan atau VPC. Lalu yang ketiga ada output, yaitu mengelola lalu lintas asal perangkat sendiri menuju jaringan eksternal. Di Winbox, chain sendiri terdapat di menu IP, firewall. Lalu di sini kita klik new. Dapat kita lihat di sini ada chain. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat 3 chain. Yang pertama terdapat ada chain input, lalu ada output, dan yang terakhir ada forward ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat kata ke router, melewati router, dan dari router. Apa sih maksud dari kata ini? Nah, kata ini juga bisa dimaksudkan sebagai kata kunci ya teman-teman. Di sini terdapat contohnya. Yang pertama ada blokir ping ICMP dari laptop ke router. Di sini dapat kita lihat ke router. Nah, ke router ini masuk ke kata kunci pertama, yaitu input atau chain input ya teman-teman. Jadi kita pilih yang chain input jika ada kata ke router. Lalu yang kedua ada blokir. Yang kedua blokir akses Facebook dari laptop. Karena melewati router, jadi kita pilih yang forward ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Firewall konsep if then. Pengertian sederhana. If then, jika kondisi terpenuhi, maka lakukan aksi di firewall mikrotik. If, jika kondisi atau parameter misalnya IP, port, atau protokol. Lalu ada then atau maka, aksi, accept, drop, reject, dan lain-lain. Lalu struktur di Winbox, firewall filter rules. Setiap rule biasanya terdiri dari chain input, forward, dan output. Lalu condition, SRC address atau IP sumber, DST address atau IP tujuan, protokol, TCP, UDP, dan ICMP. Lalu ada port 80 untuk HTTP, 443 untuk HTTPS, dan lain-lain. Action atau then-nya, accept sama dengan mengizinkan, drop sama dengan memblokir, reject sama dengan tolak dengan pesan. Contoh sederhana, yang pertama, blokir akses ke internet dari IP tertentu. Misalnya, IP SRC address sama dengan 192.168.1.10. Lalu, then-nya kita pilih drop, karena di sini kita ingin blokir akses ke internet. Artinya, jika IP tersebut mencoba akses, maka langsung diblokir. Lalu yang kedua, izinkan akses web HTTP atau HTTPS. If protokol sama dengan TCP and port 80 dan 443. 80 ini untuk HTTP, 443 ini untuk HTTPS. Lalu then-nya kita pilih accept karena kita ingin mengizinkan akses web HTTP atau HTTPS. Artinya jika akses ke web maka diizinkan. Lalu yang ketiga, blokir semua selain yang diizinkan. If tidak sesuai rule sebelumnya. Lalu then-nya drop karena kita ingin memblokir. Artinya ini biasanya rule terakhir atau default security ya teman-teman. Yang ketiga itu firewall strategi. Strategi firewall menentukan bagaimana aturan disusun untuk keamanan dan kelancaran operasi. Pilihan strategi mempengaruhi manajemen performa dan risiko false positif atau negatif. Berikut praktik terbaik yang sering digunakan pada jaringan produksi. Yang pertama ada execute drop any atau izinkan beberapa, blokir sisanya. Artinya hanya beberapa yang diizinkan, yaitu accept, lalu semua yang lainnya otomatis ditolak atau drop, atau bisa juga disebut diblokir. Cara kerjanya, admin menentukan aturan khusus, misalnya port 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS yang boleh.
Selain itu langsung diblokir. Nah, lalu yang kedua, drop view atau accept any. Nah, ini kebalikan dari accept view drop any. Nah, drop view accept any ini berarti memblokir beberapa lalu mengizinkan sisanya. Artinya semua traffic diizinkan, hanya beberapa yang diblokir. Cara kerjanya, semua koneksi boleh lewat, admin hanya memblokir yang dianggap bahaya. Yang keempat, studi kasus. Di sini terdapat dua kasus. Yang pertama, hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Chain yang kita gunakan input karena kita ingin ping ke router. Strategi yang kita gunakan accept view drop any. Oke. Di sini kita gunakan topologi yang sama ya teman-teman. Nah, karena kita menggunakan strategi accept view drop any, berarti kita mengizinkan beberapa, memblokir sisanya. Di sini saya akan memilih VPC 1 dan 2 untuk diizinkan, lalu sisanya yaitu VPC 3, 4, dan 5 diblokir. Caranya, kita masuk ke Winbox, klik IP, firewall, klik New. Nah, chain-nya kita gunakan yang input ya teman-teman, karena kita ingin akses ping ke router. Kita pilih yang input. Nah, SRC address ini atau IP sumber, kita masukkan IP PC yang ingin kita izinkan akses ping ke router ini teman-teman. Tadi kita sepakat untuk masukkan VPC 1 ya teman-teman, IP VPC 1. Nah, di sini dapat kita lihat dulu IP VPC 1. Kita show IP. Nah, di sini dia mendapatkan IP 192.168.30.254. Oke. 192.168.30.254. Kita masuk 192.168.30.254. Nah, DST address-nya ini atau IP tujuannya ini kita masukkan IP router teman-teman, karena kita ingin akses ping ke router. Jadi kita masuk lagi ke Winbox. Masuk lagi ke environment Pinet Lab-nya. Nah, di sini kita masukkan IP, kita lihat IP si router ini ya teman-teman. Nah, di sini kita coba, nah kita tulis atau kita ketik IP address print, enter. Di sini untuk si router ini mendapatkan IP address yaitu 192.168.197.121 ya teman-teman. Kita copy saja biar cepat, ctrl+c. Nah, lalu kita masukkan di Winbox. Lalu kita paste di sini ya teman-teman. Oke, SRC address sudah, DST address sudah. Lalu protokolnya kita pilih yang ICMP ya teman-teman. Protokol ICMP. Nah, lalu ini sudah ya teman-teman untuk if. Mohon maaf teman-teman, tadi saya lupa jelaskan. Nah, untuk if then ini, if itu bisa kita ibaratkan itu sebagai general, dan then-nya itu action-nya ya teman-teman. Nah, untuk if-nya saya rasa ini sudah sesuai, sudah cukup. Lalu untuk action-nya kita accept karena kita ingin mengizinkan beberapa ya teman-teman. Lalu klik apply, lalu oke. Nah, lalu kita copy lagi, kita masuk, kita copy. Lalu di sini, nah di sini kita masukkan IP PC yang satunya lagi yang ingin kita izinkan mengakses ping ke router, yaitu IP VPC 2. Di sini kita show IP terlebih dahulu, lalu enter. Nah, di sini untuk VPC 2 mendapatkan IP 253 ya teman-teman. Kita ganti terlebih dahulu ini ke 253. Oke, untuk yang lainnya sudah. Lalu action-nya atau D-nya sudah tepat, lalu apply. Oke.
Mohon maaf teman-teman, ini kita hapus dulu saja satu, kita hapus satu karena kelebihan. Oke. Lalu untuk accept-nya ini kita sudah berhasil membuat yang accept view. Nah, kita membuat yang drop any-nya teman-teman. Caranya klik new. Nah, if-nya, chain-nya kita pakai yang input lagi ya teman-teman. Nah, src address-nya kita kosongkan saja ya teman-teman. Nah, di src address-nya kita isi IP si router tadi ya teman-teman. Kita lihat lagi. IP si router itu 197, 192, 168, 197, 121. Oke. Kita masukkan di sini. Nah, lalu protokolnya kita ganti ke ICMP. Oke. Nah, if-nya sudah selesai ya teman-teman, saya rasa sudah cukup. Lalu yang then-nya atau action-nya ini kita ganti ke drop karena kita ingin memblokir sisanya. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, sekarang kita coba ping ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, tadi saya kepencet close, jadi kita connect lagi ya teman-teman. Nah, kita double klik dulu VPC satunya, kita pindahkan dulu biar rapi. Nah, karena tadi kita ingin ping ke router, maka di sini kita pilih. Nah, masukkan IP routernya teman-teman, yaitu 192.168.197. Mohon maaf, kita masuk dulu. Caranya kita klik di terminalnya teman-teman. Titik 197.121, lalu kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, kita coba yang satunya lagi, yaitu VPC 2 yang tadi kita accept ya teman-teman. Kita reconnect. Nah, coba kita ping lagi. Ping 192.168.197.121. Kita enter, maka akan berhasil. Nah, jadi untuk yang accept view-nya kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba yang drop any-nya. Kita coba tes yang drop any-nya ya teman-teman. Nah, kita ping lagi ke si routernya, yaitu ping 192.168.191.121, lalu enter. Nah, maka akan time out karena tadi kita sudah memblokir IP sisanya ya teman-teman. Nah, kita coba lagi untuk VPC 4. Kita reconnect. Kita ping 192.168.191, lalu 197, lalu 121. Nah, kita enter. Nah, maka tidak akan berhasil. Kita coba lagi untuk VPC 5. Kita reconnect lagi ya teman-teman. Kita tunggu. Lalu kita ping lagi 192.168.197.121. Kita enter. Nah, dapat kita lihat ini gagal lagi ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil. Mohon maaf. Jadi kita sudah berhasil melakukan studi kasus yang pertama ya teman-teman. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Untuk studi kasus yang kedua yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Nah, chain yang digunakan forward karena si VPC ini melewati si router ini ya teman-teman. Seharusnya di sini ada server, tetapi saya lupa menambahkan tadi, mohon maaf ya teman-teman. Nah, chainnya kita gunakan forward. Strateginya kita gunakan accept view drop any, yang artinya mengizinkan beberapa lalu memblokir sisanya. Alasannya karena melewati router ya teman-teman. Oke, kita coba lagi di inbox. Tapi sebelum itu kita
environment Pinet Lab-nya dulu. Nah, karena tadi PVC 1 dan 2 sudah, nah jadi kita coba dengan yang lain ya teman-teman. Kita gunakan PVC 4 dan 5 gitu, untuk studi kasus yang kedua ini. Nah, kita masuk lagi ke Winbox, lalu ke Firewall. Nah, di sini kita disable dulu saja teman-teman supaya tidak mengganggu. Oke, sudah. Lalu kita klik New. Nah, di bagian if-nya atau general ini, nah, chain-nya kita menggunakan forward karena kita ingin akses ke server ya teman-teman. Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya lupa menambahkan. Seharusnya di sini kita tambahkan si server itu ya teman-teman. Nah, kita klik note. Nah, server itu juga sama seperti virtual PVC ya teman-teman. Nah, di sini nanti kalian tinggal ganti desktop atau gambarnya menjadi server, lalu saya pilih yang ini saja, maaf, select. Nah, oke, untuk yang lainnya, nah description-nya kita ganti saja server biar sesuai, dan juga namanya kita ganti juga dengan server ya teman-teman supaya sesuai server. Oke, scroll ke bawah, lalu klik save. Kita tunggu. Nah, kita nyalakan dulu servernya. Lalu kita konekin ke si routernya. Lalu kita save. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke konfigurasinya. Nah, chain-nya kita gunakan forward karena kita ingin si PC yang tadi ini bisa mengakses atau ping ke si server ini. Nah, kita gunakan forward karena si PC ini kita melewati router. Jadi kita ke si server ini ya teman-teman. Jadi melewati router gitu. Nah, oke. Lalu untuk SRC address-nya kita masukkan IP PC yang kita ingin izinkan. Karena tadi kita sepakat untuk memasukkan IP PVC 4 dan 5, jadi kita masukkan IP PVC 4 dan 5. Di sini kita show IP terlebih dahulu. IP PVC 4 mendapatkan IP, dia mendapatkan IP 30.251. Jadi kita masukkan 192.168.30.251. Oke, lalu di DST address-nya kita isi dengan IP si server ya teman-teman. Oke, kita masuk dulu. Kita double klik. Nah, kita rapihkan dulu ya teman-teman supaya rapih. Nah, di sini kita IP kita masuk terlebih dahulu dengan cara klik di terminalnya. Sudah. Oke, IP kita show IP terlebih dahulu. Dia sudah mendapatkan IP atau belum? Nah, di sini dia belum mendapatkan IP ya teman-teman. Nah, di sini kita buat IP secara DHCP. Mohon maaf tadi IP DHCP. Lalu kita enter. Kita tunggu. Maka di sini dia akan mendapatkan IP secara DHCP. Dia mendapatkan IP 22.254. Nah, DST address-nya kita pilih yang mohon maaf, kita dari ulang dulu teman-teman. Tadi karena saya ada gangguan, jadi kita SRC address-nya, kita masukkan IP CPVC 4 ini. Kita reconnect. Kita show IP. Oke. Nah, IP PVC 4 dia mendapatkan IP 192.168.30.251. 30.251. Lalu DC address-nya kita masukkan IP si servernya ya teman-teman.
servernya, yaitu dia mendapatkan IP 22254. IP Oke, untuk protokolnya jangan lupa kita ganti ke ICMP. Oke, lalu ini sudah sesuai untuk if-nya. Nah, untuk then-nya kita accept saja karena kita ingin mengizinkan beberapa. Lalu oke. Nah, di sini kita copy lagi biar cepat ya teman-teman. Oke, if-nya. Nah, di sini kita masukkan IP si PVC5. Kita lihat dulu. Dia dapat IP berapa? Kita show IP. Lalu enter. Nah, dia mendapatkan IP 30.250. Jadi di sini kita ganti jadi 30.250. Untuk if-nya sudah, lalu untuk then-nya juga sudah. Klik apply. Oke. Nah, mohon maaf, kita harus copy lagi teman-teman. Tadi saya salah. Kita copy. Nah, 250. Ini kita ganti ke 251. Lalu apply, lalu oke. Nah, oke. Untuk bagian yang accept view-nya kita sudah. Lalu kita bikin yang drop any. Kita klik new. Lalu channel tetap forward. SRC address-nya kita kosongkan. Nah, di ST address-nya kita isi IP si servernya lagi ya teman-teman. Kita lihat, yaitu 22254. Oke, lalu untuk protokolnya kita ganti ke ICMP. Oke, untuk if-nya sudah, lalu untuk then-nya, nah si accept ini kita ganti ke drop karena kita ingin memblokir sisanya ya teman-teman. Lalu drop, apply, lalu oke. Oke, untuk accept view drop any-nya sudah selesai. Kita coba praktekkan di PNetLab. Kita coba ping dulu yang accept view-nya. Kita ping ke si router. Mohon maaf, kita masuk terlebih dahulu. Ping 192.168. Kita lihat 22254. 254. Lalu enter. Maka akan berhasil ya teman. Nah, dapat kita lihat berhasil. Kita coba yang satunya lagi. 192.168. Oh, kita masuk dulu. 92.168. 22254. Enter. Oh, mohon maaf, saya lupa mengetikkan ping. Kita harus ketik ping terlebih dahulu. Ping 192, lalu 168.22.254. Lalu kita enter. Nah, kita lihat ini sudah berhasil teman-teman. Nah, accept view-nya sudah berhasil. Coba kita lihat yang drop view-nya teman-teman. Kita reconnect. Nah, maksudnya drop any ya teman-teman. Mohon maaf. Kita ping ke routernya. Ping spasi 192.168. 22254. Nah, 22.254. Kita enter. Maka dapat kita lihat di sini ini timeout. Tandanya sudah terblokir ya teman-teman. Untuk VP1 kita coba. Coba kita ping 192.168 lalu 22.254. Enter. Oke, ini juga sudah berhasil. Lalu untuk VPC 3 kita ping 192.168
lalu 22.254, lalu kita enter. Oke, ini juga sudah berhasil teman-teman. Tandanya berarti kita sudah berhasil melakukan studi kasus yang kedua ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu firewall log. Firewall log di Winbox Microtik. Pengertian log. Log adalah fitur untuk mencatat aktivitas trafik jaringan yang melewati rule firewall. Log membantu administrator melihat apa yang sedang terjadi di jaringan secara real-time. Yang kedua, fungsi log. Monitoring aktivitas jaringan, mendeteksi akses mencurigakan atau serangan, membantu troubleshooting jaringan, dan mengetahui paket yang diizinkan atau ditolak. Yang ketiga, cara mengaktifkan log di Winbox. Langkah-langkah. Pertama, masuk ke IP, firewall, lalu filter rules. Lalu yang kedua, pilih rules yang ingin dicatat atau buat rule baru. Yang ketiga, masuk ke tab action. Yang keempat, centang log. Yang kelima, isi log prefix, contoh drop, login, attack. Lalu klik yang keenam, klik apply lalu oke. Nah, note-nya, log biasanya dikombinasikan dengan action lain seperti drop atau accept, atau blokir dan izinkan. Yang keempat, log prefix. Log prefix adalah label atau penanda pada log. Fungsi yang memudahkan identifikasi jenis traffic, membantu analisis log lebih cepat. Contohnya drop SSH, yaitu menandai percobaan akses SSH yang ditolak, lalu ping test menandai aktivitas ping. Network Time Protocol atau NTP. Pengertian NTP. NTP atau Network Time Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu, jam, dan tanggal pada perangkat jaringan dengan server waktu di internet. Yang kedua, fungsi NTP menyamakan waktu antar perangkat dalam jaringan, menjaga akurasi waktu pada router atau server. Dan yang ketiga ada penting untuk log, keamanan, dan sistem jaringan. Dan yang terakhir, mencegah perbedaan waktu yang bisa menyebabkan error. Yang ketiga, cara kerja NTP. Perangkat klien meminta waktu ke NTP server, server mengirimkan waktu yang akurat, perangkat otomatis menyesuaikan waktu sesuai server. Yang keempat, contoh NTP server. Beberapa server yang sering digunakan. Yang pertama itu ada full NTP ORG, lalu ada ID full NTP ORG khusus untuk Indonesia, lalu timegoogle.com. Lalu yang kelima ada konfigurasi NTP di Winbox Microtik. Langkah-langkah, masuk ke sistem, pilih SNTP client, centang enable. 3. Isi primary NTP server, contoh ID full NTP ORG. Lalu yang keempat, isi secondary NTP server. Ini opsional teman-teman. Lalu klik apply dan oke. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.